Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu buat kita semua ya. Untuk ibadah pada pagi hari ini hanya kakak yang memimpin ibadahnya, karena kakak-kakak yang lain sedang berhalangan ya. Baik, kita mulai ibadah kita angkat pujian kita untuk Tuhan, kita bernyanyi, bila roh Allah ada di dalamku. Ayo semua adik-adik berdiri, kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami Tuhan. Sehingga Bapa, kami masih mampu, kami masih boleh Bapa mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami panggil Engkau untuk bersama-sama dengan kami. Engkau ajari kami Tuhan, sehingga Bapa, seluruh ibadah kami ini mulai dari awal sampai nanti selesai, hanya kami persembahkan kepadamu. Engkau berkati kami Bapa. Engkau kuduskan kami dari dosa kami Tuhan, agar kami layak berbicara dengan Engkau. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke pengucapan titah. Pengucapan titah, kita mulai dari titah Naparlobe. Ya, untuk pengucapan titah kita mulai dari titah Naparlobe. Ayo sama-sama kita ucapkan titah Naparlobe. Audu Jehovah naibatamu nini naibatata lang maloho marnaibata nalegan sobali au. Sekali lagi, titah Naparlobe. Audu Jehovah naibatamu nini naibatata lang maloho marnaibata nalegan sobali au. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Ayo semua adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi. Ada gerakan ikuti kakak ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
Tuhan senang. Kita nyanyikan sekali lagi. Ayo ikuti gerakannya ya. Ayo. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baik adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami Bapa sampai pada saat ini. Bapa, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau ajari kami, mari Engkau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, agar kami paham apa pesan Tuhan untuk kami, untuk adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Terimalah kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 22. Ayo semua adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Sudah dapat adik-adik semua? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Iya, sudah. Iya, Amsal 17 ayat 22, beginilah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi kakak baca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, apa kabar adik-adik sekolah minggu hari ini? Semuanya sehat kan? Iya, kalau disuruh memilih di antara dua pilihan, kakak mau tanya untuk adik-adik sekolah minggu. Disuruh memilih di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, apakah adik-adik sekolah minggu ingin hidupnya sehat ataukah sakit? Ingin sehat atau sakit? Pasti semua menjawab dengan jawaban ingin sehat. Tidak ada manusia yang ingin sakit, tapi katanya pasti suatu saat akan merasa sakit. Iya, ada ungkapan yang mengatakan kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Sekali lagi ya, kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Tetapi jika itu hanya sebatas perkataan, semuanya akan sia-sia. Kenapa kakak katakan seperti itu? Sama seperti tema untuk kita hari ini adalah take care of your body. Apa artinya? Jagalah tubuhmu. Jagalah tubuhmu. Maksudnya di sana, jagalah kesehatanmu. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau ada orang yang sakit, tentunya akan diberikan obat. Iya kan? Banyak di antara adik-adik sekolah minggu yang nggak mau minum obat kan? Terutama adik-adik kelas kecil. Pasti bilang, aku tidak mau minum obat. Ada juga begitu dikasih obat muntah. Oleh karena itu, usahakan
untuk tetap menjaga kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan itu? Ada 4. Yang pertama, makan yang teratur. Makan yang teratur itu bagaimana? Makan yang teratur, kita harus makan nasi. Itu yang pertama. Kemudian makan sayur-sayuran, makan makanan yang bergizi. Kemudian apa? Rajin minum air putih. Kalau ditanya adik-adik, mungkin ada yang malas minum air putih kan? Iya, jangan malas minum air putih, apalagi dari kecil, adik-adik kelas kecil yang sudah berlarian ke sana kemari, naik sepeda ke sana kemari, ujung-ujungnya keringatan, malas minum air putih. Itu salah ya. Harus rajin minum air putih. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah olahraga. Iya, lakukanlah olahraga rutin, rajin berolahraga, olahraga yang cukup. Kemudian yang ketiga apa? Tidur yang cukup. Jangan terlalu lama tidur, tapi tidur yang cukup. Yang keempat adalah menjaga kebersihan. Sama seperti protokol kesehatan sekarang, ya kan? Rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Itu dia, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu selama ada pandemi corona. Pemerintah katakan 3 langkah yang tepat untuk itu, yaitu apa? Yang pertama, pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak. Adik-adik sekolah minggu untuk kelas kecil, kalau makan permen itu membuat kita sakit gigi, jangan dimakan permen. Kalau makan coklat itu membuat kita sakit gigi, jangan dimakan. Tapi harus apa? Harus rajin sikat gigi. Kemudian, kadang kita mau minum es kan? Iya. Kalau setelah kita minum es ini, kita minum es, kemudian sakit perut, berarti untuk kedepannya jangan lagi minum es. Kemudian untuk adik-adik kelas besar, sekarang ini untuk adik-adik kelas besar menggunakan handphone. Kakak rasa udah beberapa minggu selalu ada topik mengenai handphone. Iya, pergunakanlah handphonemu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sering main game. Adik-adik sekalian, ketika kamu itu main game, mungkin kamu lupa untuk minum. Bahkan mungkin lupa makan, atau mungkin lupa pipis. Ditahan pipisnya, ditahan buang air kecilnya. Sebentar lagi lah, padahal apa itu nanti akan menjadi penyakit. Kemudian apalagi berikutnya yang salah dari situ? Mata sakit. Adik-adik sekalian, kalau ketika kecil pun, kalau SD pun kamu sudah memakai kacamata, bagaimana untuk masa depanmu nanti? Jadi kamu gunakanlah handphonemu itu untuk hal-hal yang bagus, untuk hal-hal yang baik. Jagalah kesehatanmu. Kenapa? Karena kesehatan itu mahal. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita. Jangan sia-siakan semua pemberian Tuhan itu. Kita harus menjaga tubuh kita. Kemudian kadang kita berpikir, kalau waktu kecil dulu, itu dulu pengalaman kakak. Pengalaman kakak waktu kecil, ketika kakak sakit, orang tua kakak bertanya begini, kamu mau makan apa? Mau makan mie goreng? Biar mama beli ikan. Kan begitu kan adik-adik kan? Dan saya rasa sampai sekarang juga masih ada hal yang seperti itu. Karena saya juga seperti itu. Ketika anak saya sakit, saya pasti tanya, apa mama belikan? Dibeli mie goreng? Iya kan adik-adik? Iya, tapi jangan ada keinginan untuk sakit. Jangan dalam pikiran, ketika aku dulu sakit, mama bertanya, mau makan apa? Apa mama beli? Aku pingin sakit. Jangan ya adik-adik ya. Jangan. Kenapa? Karena sakit itu tidak enak. Gak bisa bermain. Gak bisa bebas keluar rumah. Iya kan? Kalau kita sehat pagi-pagi boleh. Aku keluar ya mak, naik sepeda. Boleh. Ketika sakit boleh tidak?
Tidak boleh. Tidak boleh bermain kepada tetangga, sama tetangga. Tidak boleh bermain dengan teman. Cukup di rumah saja, istirahat, minum obat. Oleh karena itu, buat adik-adik sekalian, tetap jaga kesehatannya. Rajin minum air putih. Karena Tuhan juga menginginkan kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Kenapa? Karena tubuh kita adalah titipan Tuhan. Kemudian katanya di sana, hati yang gembira adalah obat. Hati dalam sukacita, hati yang gembira adalah obat. Dokter-dokter juga mengatakan seperti itu. Kalau kita gembira, apapun penyakit itu pasti mampu kita lawan. Asal kita gembira, tetap semangat, kan begitu. Kadang kita bertanya, kok bisa? Apakah saya bisa bergembira terus? Bisa. Dengan cara apa? Cara bersyukur kepada Tuhan. Kenapa harus saya bersyukur kepada Tuhan? Karena kita harus mengingat segala kebaikan Tuhan kepada kita. Karena kita harus mengingat segala pertolongan Tuhan kepada kita. Kita harus mengingat perlindungan Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu setia. Hanya saja kita kadang tidak setia. Kita kadang pergi menjauhi Tuhan. Tapi kita harus selalu ingat, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Oleh karena itu, buat adik-adik sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia kepada kita. Amin adik-adik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pesan Tuhan kepada kami untuk hari ini, agar kami selalu mampu untuk menjaga kesehatan kami. Bapa, kami undang Engkau Tuhan untuk memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami senantiasa mampu untuk menjaga kesehatan kami, agar kami mampu bersyukur kepadamu Tuhan, dan agar kami sadar bahwa Tuhan tetap setia kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih juga buat adik-adik sekolah minggu, buat orang tua kami, orang tua anak sekolah minggu Tuhan, yang telah mengikuti ibadah kami pada hari ini. Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Engkau yang memberikan kepada semua orang tua anak sekolah minggu kami Tuhan rezeki. Berikan kepada mereka sukacita Bapa, dan ingatkan mereka selalu agar lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan, agar kami semua Tuhan makin banyak bersyukur, makin sadar Bapa bahwa kehidupan kami ini tidak bisa tanpa Engkau. Bapa di surga, begitu besar dosa-dosa kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, Engkau kuduskan kami Bapa, agar kami layak berbicara dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, untuk orang tua sekolah minggu Tuhan. Jika ada pada saat ini yang sedang sakit Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau buangkan penyakitnya Bapa. Engkau berikan sukacita yang luar biasa daripadamu kepada kami semua Tuhan, agar dalam setiap pergumulan hidup kami senantiasa memanggil Engkau, agar Tuhan kami mampu bersukacita, karena itulah yang menjadi obat buat kami semua. Bapa di surga, terimalah kami beserta doa kami ini Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, demikian ibadah kita untuk hari ini, dan harapan kakak semua mulai dari puji-pujian, mulai dari firman Tuhan. Adik-adik semua berusaha untuk melakukannya ya. Kita tetap semangat walaupun pandemi masih ada tetap di Indonesia.
Mari kita doakan sama-sama biar pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita di gereja, sehingga kita juga bisa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Natal ya adik-adik. Jadi untuk Natal tahun ini kami akan berembuk dulu, kami akan berbicara dulu kepada pimpinan majelis jemaat ya. Mudah-mudahan mereka setuju dan mudah-mudahan juga hasilnya nanti memuaskan. Yang pasti kita tetap doakan agar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.